Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan daripada-Mu. Saat ini kami akan mendengar sedikit daripada renungan firman-Mu, bila menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil di dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Di dalam renungan singkat pada malam hari ini akan saya beri judul, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibarat roda kehidupan yang terus berputar dalam kehidupan kita di dunia ini. Terkadang kita menjalani kehidupan di atas, kadang kita mungkin berada di posisi di bawah. Seperti dalam kehidupan cerita yang akan saya jabarkan berikut ini, yaitu di dalam kehidupan seorang Ibu Tini. Ibu Tini dan keluarganya mengalami kehidupan yang demikian, yaitu mereka pernah mengalami kehidupan berada di bawah, pernah pula di atas, yang membuat Ibu Tini ini lebih kuat menghadapi kehidupannya atau tantangan dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Saat akhir dari tahun 2021 kemarin, Ibu Tini diizinkan Tuhan kembali menghadapi begitu banyak cobaan. Suaminya yang biasanya mengerjakan banyak proyek, kini hanya mengerjakan sedikit. Bahkan satu proyek itu pun nilainya sangat kecil. Sedangkan tuntutan kehidupan mereka setiap bulannya untuk biaya kehidupan, baik itu cicilan rumah, ada cicilan mobil, biaya sekolah anak, dan biaya kehidupan lainnya yang harus mereka penuhi. Secara manusia, Ibu Tini berusaha mengupayakan, yaitu bisa membayar tagihan-tagihan yang diterimanya. Satu persatu aset mereka pun dijual. Ia juga meminta penundaan pembayaran ke bank ataupun sekolah anaknya. Bahkan sempat Ibu Tini ini dan suaminya berpikiran untuk menjual rumah serta kembali ke desa untuk memulai kembali kehidupan mereka dari nol. Di tengah kesulitan kehidupan ekonomi yang dialami keluarga tersebut, yaitu keluarga Ibu Tini, mereka tidak menyalahkan Tuhan dalam kehidupan mereka, melainkan mereka justru berusaha untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta bantuan atau meminta pertolongan daripada Tuhan. Ibu Tini menyadari bahwa kesulitan yang mereka hadapi, yaitu mereka tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun, baik itu saudara maupun teman-temannya. Ibu Tini pun mulai mengajak suaminya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menyerahkan semua masalah hidup, semua beban, permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ibu Tini juga berdoa dan berpuasa mencari kehendak daripada Tuhan akan apa yang seharusnya mereka lakukan atau mereka kerjakan berikutnya. Ibu Tini percaya bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik dari yang dipikirkannya dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Benar saja Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa bulan saja tiba-tiba proyek-proyek baru bermunculan, mulai bertantangan dengan nilai yang sangat besar. Ia juga bisa membeli aset-aset baru yang bisa menunjang daripada usaha suaminya. Ibu Tini melihat Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidup mereka, dalam hidupnya. Tuhan membuka jalan dan memberi pertolongan tepat pada waktunya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jikalau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sedang mengalami masalah, tantangan, pergumulan atau cobaan hidup,
Tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah, saat kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal yang secara manusia tidak mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu, seberat apapun beban hidup kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan lihatlah, pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya dan tidak terduga-duga, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi anak-anaknya yang mau berharap, bersandar dan mengandalkan Dia dalam kehidupannya. Dalam cerita tersebut, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita semuanya untuk belajar dalam situasi apapun, dalam permasalahan apapun yang sedang kita jalani di kehidupan dunia ini. Mungkin secara manusia jalan kita sudah buntu, tetapi kita punya kuasa, punya hak untuk menyerahkan semua pergumulan masalah hidup kita kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam menolong saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini tidak akan saya panjangkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, biarlah cerita dari Ibu Tini mengingatkan kita bahwa kita harus menyerahkan semua pergumulan masalah hidup kita hanya kepada Engkau saja, dan Engkau akan memberikan pertolongan yang luar biasa tepat pada waktunya dan tidak akan pernah mengecewakan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami sudah mendengarkan dengan singkat pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.